Kualitas hidup seseorang seringkali bukan ditentukan oleh seberapa keras dia bekerja, tapi oleh seberapa jauh dia mau berpikir sebelum mengambil keputusan. Dua orang bisa ngadepin masalah yang sama, modal yang sama, situasi yang mirip. Yang satu hidupnya pelan-pelan naik, yang satunya muter di tempat, atau malah mundur. Bedanya sering bukan di tenaga, tapi di cara mereka membaca situasi. Kebanyakan orang hidup dari satu langkah ke langkah berikutnya. Ada masalah, reaksi. Ada emosi, keputusan. Ada peluang, langsung ambil. Padahal, keputusan yang kelihatannya kecil hari ini bisa jadi akar dari kondisi hidup bertahun-tahun ke depan. Disinilah catur menarik. Catur bukan permainan adu cepat, bukan adu nekat, tapi latihan bernalar secara rasional. Setiap langkah di catur memaksa kita berhenti sebentar dan bertanya, kalau gue kesini, apa yang akan terjadi setelahnya? Bukan cuma satu langkah, tapi beberapa langkah ke depan. Catur melatih otak untuk tidak impulsif, untuk mempertimbangkan konsekuensi, dan untuk membedakan mana langkah yang kelihatan bagus sekarang, dan mana langkah yang benar untuk jangka panjang. Karena di catur, kesalahan jarang terasa di saat itu juga. Dampaknya baru kelihatan beberapa langkah kemudian, saat posisi udah gak bisa diselamatkan. Dan hidup sering berjalan dengan cara yang sama. Lu pernah nggak ngeliat dua orang ngadepin masalah yang sama, tapi hasil hidupnya beda jauh? Bukan karena yang satu lebih pintar, bukan juga karena yang satu lebih beruntung, tapi karena cara mereka melihat masalahnya beda. Di catur, pemula biasanya fokus ke satu hal, langkah yang kelihatan enak sekarang. Pion bisa dimakan, ambil. Perwira bisa nyerang, gas. Tapi pemain catur yang matang mikirnya gak berhenti di situ. Dia bertanya dalam diam, kalau gue melangkah ke sini, apa balasan lawan? Dan setelah itu, posisi gue jadi apa? Masalah hidup seringnya kayak papan catur. Yang kelihatan di depan mata itu bukan keseluruhan medan. Kita sering kejebak di hal yang dekat. Emosi sesaat, kepuasan cepat, atau rasa pengen aman sekarang. Padahal satu langkah kecil hari ini bisa narik rangkaian panjang ke depan. Main catur ngajarin satu hal penting. Jangan menilai posisi cuma dari apa yang kelihatan. Kadang langkah yang kelihatannya aman sebenarnya lagi ngebuka jalan buat masalah besar. Dan kadang langkah yang kelihatannya berat justru nyelamatin permainan. Itu kenapa di catur, pemain gak cuma ngelihat bidak, tapi akibatnya. Dan itu juga kenapa di hidup, orang yang kelihatan santai hari ini belum tentu aman besok. Main catur bukan soal jadi jago, bukan soal menang atau kalah, tapi soal melatih cara pandang, melihat lebih jauh dari yang terlihat, dan mikir lebih dari satu langkah. Karena hidup jarang hancur oleh satu keputusan besar, tapi sering runtuh oleh keputusan kecil yang diambil tanpa mikir lanjutannya. Jadi, apa sih gunanya main catur buat hidup? Bukan biar kelihatan pintar, tapi biar kita nggak salah langkah di saat penting. Pada akhirnya, hidup bukan tentang siapa yang paling cepat bergerak, tapi siapa yang paling sadar kemana arah langkahnya. Banyak orang bergerak terus, tapi nggak pernah benar-benar tahu apakah dia sedang maju atau cuma sibuk pindah ke kesalahan berikutnya. Catur mengingatkan satu hal sederhana, tidak semua langkah harus diambil. Kadang, menahan diri justru keputusan paling rasional. Berpikir jauh bukan berarti takut melangkah, tapi berani jujur pada konsekuensi. Karena masa depan jarang datang sebagai kejutan. Ia sering dibentuk pelan-pelan oleh keputusan kecil yang kita anggap sepele hari ini. Dan mungkin yang kita butuhkan bukan hidup yang lebih sibuk, tapi cara pandang yang lebih jernih. Bukan supaya selalu benar, tapi supaya saat kita salah, kita tahu kenapa dan kemana harus melangkah selanjutnya.